Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam. Sebelum itu, perkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Saya Sevina Dwi Indrianawati, NIM 20205100072. Saya Safira Aprilyasari, NIM 20205100089. Saya Erna Fitriana, NIM 20205100091. Saya Siti Tenggalisa, NIM 20205100102. Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam. Pengertian ekonomi mikro Islam. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada satu asas, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ekonomi mikro Islam menjelaskan tentang bagaimana keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi yang memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, investor, pekerja, pemilik tanah atau resource yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Pentingnya belajar ekonomi mikro. Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu syara. Maksudnya, ekonomi Islam yang dikaji oleh syariah adalah ilmu yang merupakan cara, teknik atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah, dan salah satunya diantaranya berhubungan dengan ekonomi. Secara umum, teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata mikro yang berarti kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomis sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat. Sedangkan analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Ekonomi mikro biasanya menjelaskan tentang bagaimana, how, dan mengapa, why, di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Teori ekonomi mikro Islam membahas tentang perilaku agen ekonomi kecil, yaitu konsumen individu atau sebuah perusahaan, maka sangatlah penting mempelajari tentang perilaku konsumen. Kontribusi ekonomi Muslim klasik. Sejarah membuktikan bahwa para pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembangan dalam berbagai bidang ilmu. Nama-nama pemikir berterbaran di sana-sini, menghiasi arena ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu ataupun ilmu sosial. Ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda dan bermacam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Yang Maha Mengetahui seluruh ilmu, Yang Maha Besar Allah SWT. Ibnu Sina 980–1037 Masehi sebagai contoh, selain terkenal sebagai ahli kedokteran, juga adalah ahli filsafat. Bahkan ia juga mendalami psikologi dan musik. Al-Ghazali 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Selain banyak membahas masalah fikih atau hukum, ilmu kalam, teologi, dan tasawuf, beliau juga banyak membahas filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.